apa yang akan saya bahas di sini melalui disiplin ilmu yang sudah saya dalami lama, yakni ilmu baca kitab dan ilmu basul masail yang biasa di pesantren-pesantren. Apa yang akan saya kaji adalah kesesatan logika Imaduddin. Jadi Imaduddin itu membuat logika, tetapi logikanya sesat. Kenapa saya katakan sesat? Karena tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang ada. Jadi dia punya logika, tapi disiplin ilmu yang ada tidak sama dengan logika dia. Maka saya klaim bahwa ada kesesatan logika di Imaduddin. Dari mana itu? Ada dua thariqah itsbatun nasab yang sudah disodorkan oleh banyak orang pembela Bani Alawi. Satu khotun nasabah, bahkan Habib Hani tadi cerita ada 180 bahkan yang menetapkan nasab Bani Alawi. Ada syuhrah wal istifadah, kepopuleran yang sudah sejak lama, itu juga ditolak. Semuanya ditolak oleh Imaduddin. Kenapa itu ditolak? Nah, dari mengetahui kenapa itu ditolak, kita bisa mengetahui akar masalah dari pikiran Imaduddin. Kalau kita bisa membantah akar masalahnya, berarti alasan penolakan Imaduddin tidak berdasar. Kalau alasan penolakannya tidak berdasar, maka semua hujah yang disebutkan seharusnya harus diterima demi ketaatan pada ilmu. Pertama, Imaduddin itu menolak syuhrah istifadah. Dia berargumentasi pakai kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Dia menukil ibarat wa alla yakuna laha ma yu'ariduha min riq'atin atau min ruq'ah bibnya. Min ruq'atin qat'iyyatid dalalah. Di ibaratnya bilang bahwa syuhrah istifadah itu tidak boleh bertentangan dengan catatan yang qat'iyyatud dilalah atau tafsirnya absolut, tafsirnya pasti. Lalu interpretasi Imaduddin terhadap kaidah itu adalah Syajarah al-Mubarakah yang secara qat'iyud dilalah menyatakan anaknya Ahmad hanya 3 dan tidak ada yang bernama Ubaid. Jadi menurut Imaduddin, kitab Syajarah Mubarakah itu riq'ah atau ruq'ah qat'iyatud dilalah. Dia adalah catatan yang qat'iyatud dilalah. Dilalahnya pasti menafikan Ubaidillah. Nah, itu kita uji nanti. Ini juga dia di kitab bahasa Arabnya juga mengatakan wa dzakara al-Imam Al-Fakhr Ar-Razi biwuduh secara zahir anna Ahmad al-Abah ibn Isa aqibuhu min salatati abna'in faqat. Dia menghasar sekali bahwa cuma hanya ada 3. Pakai apa? Pakai jumlah ismiyah katanya. Itu qawaid muhaddadah fi ilmil ansab. Itu adalah kaidah-kaidah yang sudah paten dalam ilmu nasab. Kalau sudah pakai jumlah ismiyah berarti jumlahnya harus sesuai itu. Beliau menukil kaidahnya dari kitab Al-Mu'qibun karya Syekh Mahdi Raja'i. Wa min dzalik idza qalu aqibuhu min fulan. Aqibuhu mubtada min fulan khabar. Al-aqib min fulan mubtada khabar. Fa innahu yadullu ala anna aqibahu munhasirun fihi. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa keturunannya hanya yang disebut itu saja yang ada. Itu klaim Imaduddin. Kemudian dari sumber yang bisa dipercaya, Imaduddin juga pernah bilang wa nassun sorihun qati'un. Labelnya keren sekali itu. Nas, soreh, qati itu tidak bisa ditakwil. Minan nasaba al-Fakhr Ar-Razi fi awalil qarnis sabi' bi anna Ahmad la yakunu lahu akibun illa min salatati banin. Fama dzukira ba'dahu, kalau ada catatan setelah itu da'iyun la yathbut atau la yuqbal. Maka catatan setelahnya ditolak semua hanya gara-gara ini. Gus, mohon maaf. Ya. Ini tulisan siapa sebenarnya? Ini dari Bahasa Arab ini tulisan siapa? Ibarah ini. Dari Imaduddin. Imaduddin dalam tulisannya, penulisan dalam bahasa Arab seperti itu, baik. Imaduddin kan nulis bahasa Arab, dia bicara bahasa Arab juga. Orang Banten. Orang Banten. Walhasil akar masalah dari penolakan dia adalah dari Syajarah al-Mubarakah dan menggunakan teori jumlah ismiyah. Maka dari itu di sini saya akan membahas 4 hal, tapi pembahasan utama saya cuma di 2. Satu Syajarah al-Mubarakah, 2 jumlah ismiyah. Dan nanti ada tambahan sedikit, sebentar saja kita akan bahas dalil madlul dan kaitan sikap dan nasab. Jadi Syajarah Mubarakah kita preferensi utama pembatal nasab. Jadi kalau ini kita runtuh, maka makolahnya Gus Wafi muncul lagi itu, selamat datang di kebenaran. Karena hanya ini sebenarnya argumentasi dia. Jantungnya. Nah, kita buka. Pertama, kejanggalan penisbatan penisbatan kepada Fakhruddin Ar-Razi. Topik yang mau kita bahas, kebenaran penisbatan kitab Syajarah al-Mubarakah kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi dipertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Karena banyak pakar yang mempertanyakan. Mohon maaf, meskipun Pak Kiai Imaduddin sudah pernah ngarang kitab Balaghah, pernah ngarang kitab usul, dia bukan pakar manuskrip. Dia bukan pakar catatan. Ini sudah ada 3 orang nih. Satu Dr. Muhammad Abu Bakar Ba'azib, An-Nasaba Ibrahim bin Mansur. Beliau menyatakan bahwa Syajarah al-Mubarakah penisbatannya terhadap Ar-Razi itu diragukan. Bahkan ada Dr. Muhammad Soleh Zarkan mengkategorikan kitab ini sebagai bagian dari Al-Kutub Al-Mashkuk Fiha.
Ini kitab yang diragukan. Sudah ada 3 pakar yang menyatakan bahwa kitab ini diragukan. Kembali pada klaim qat'iyud dilalahnya, sebenarnya ini sudah selesai. Ini sudah tidak qat'iyud dilalah. Karena pakar sudah bilang maskuk. Dari mana sumber yang maskuk menjadi dasar qat'iyud dilalah? Itu kan jauh sekali. Bertentangan. Iya, hujahnya apa, natijahnya apa? Hujahnya maskuk, natijahnya qat'iyud dilalah, itu jauh sekali. Kejanggalan pada Syajarahul Barokah saya bagi menjadi 3. Ketika diteliti, ini penelitian Gus Romel Abbas, Sayyid Mahdi Rajai mengemukakan bahwa manuskrip Syajarahul Barokah di perpustakaan Masjid Sultan Ahmed Thalith di Istanbul, nomor manuskripnya 2688, setelah diidentifikasi ternyata namanya adalah Bahrul Ansab, bukan Syajarahul Barokah. Kedua, ada keterlambatan penulisan. Salinan tertua kitab ini ditulis 200 tahun setelah wafatnya Ar-Razi. Jadi wafatnya Ar-Razi 606 Hijriah. Ini salinan 820 Hijriah. Jika Imaduddin konsisten pada akidah, saya tulis akidah biar lebih seru sedikit, pada akidah sezaman, maka ia seharusnya menolak kitab ini juga, karena ini nggak ada catatan sezamannya juga. Yang nomor 3 adalah kredibilitas penulis manuskrip. Jadi manuskrip yang tahun 800 ini, penulisnya namanya Wahid bin Syamsuddin. Dia sosok yang majhul, tidak terlacak, tidak jelas ini orang siapa, kredibilitasnya apa. Dari ketiga hal ini menjadi sangat berdasar kenapa 3 pakar tadi mengatakan ini kitab maskukun fiha. Ini kitab layak untuk diragukan. Nisbatnya, betulkah ini karya Ar-Razi? Kemudian ada kejanggalan yang lain. Kejanggalan yang lain adalah kurangnya referensi historis. Tidak ada ulama selama hampir 800 tahun yang menyebutkan Ar-Razi memiliki kitab Syajarahul Barokah. Imam Ar-Razi itu imam besar. Dia akan dikarang dalam banyak tobokot-tobokot. Dan ketika menulis tentang sejarah Imam Ar-Razi, pasti karya-karya beliau akan tercantum. Dari semua penulisan Tobakoh, tidak ada yang menulis Syajarahul Barokah bagian daripada karya Ar-Razi. Jadi menjadi sangat diragukan lagi. Belum ada pakar yang mengakui, ada banyak pakar yang meragukan. Satu yang tidak saya catat, mohon maaf. Dalam catatan di Sultan Ahmad Khalif tadi, dia bukan ada proses verifikasi. Tapi karena tulisan Wahid bin Syamsuddin itu ada tulisan Ahmad Ar-Razinya. Jadi yunsabu ilar Razi. Yunsabu ilar Razi itu cuma nisbat saja. Jadi nemu kertas, manuskrip, ada catatan nasab, ada nama Fakhruddin Ar-Razinya, lalu ditulislah sebagai Fakhruddin Ar-Razi. Tapi sama sekali tidak melalui proses verifikasi, dan itu diakui oleh Mahdi Ar-Rajai sendiri. Coba bandingkan dengan kitab yang lain. Kitab Al-Fahri umpama, tulisan Imam Al-Mirwazi. Itu diakui keberadaannya dan dikaitkan langsung dengan Ar-Razi. Memang Imam Ar-Razi yang minta muridnya untuk nulis itu, dan diakui. Verifikasinya ada, datanya ada, semuanya jelas. Syajarahul Barokah tidak punya itu. Secara isi juga bermasalah. Ada indikasi ideologi Syiah. Kita tidak sedang ingin berdebat mengenai Syiah atau Sunni, tidak. Tetapi kalau penulisnya Sunni, tetapi isi materinya kemudian Syiah, maka kita harus bertanya, benarkah ini materi tulisan beliau? Kalau saya santri Kiai Haji Maimun Zubair, tapi saya buat buku menghabisi beliau, maka ini benar tulisan saya atau tidak? Jangan-jangan akun Facebook saya dihack untuk menghina-hina beliau, karena tidak mungkin saya menghina beliau. Nah, Imam Ar-Razi, kalau memang Syajarahul Barokah tulisan Imam Ar-Razi, kenapa putra dari Muhammad ibn Hasan al-Askari diberi julukan Shahibuz Zaman? Julukan Shahibuz Zaman itu adalah julukan orang-orang Syiah kepada Muhammad ibn Hasan al-Askari, karena asumsi, entah semua entah sekelompok, saya tidak mengerti, karena asumsi mereka Muhammad bin Hasan al-Askari ini Imam Mahdi. Dijulukan sebagai Shahibuz Zaman. Ada di catatannya. Kemudian Abu Abdullah Ja'far diberi julukan sebagai Al-Kadzab. Ini kontradiktif sekali dengan tradisi ulama Sunni. Juga ada doa ketika membahas Abu Bakar, ketika membahas Sayyidina Umar dan keturunan-keturunannya, tidak ada doa radhiyallahu anhunya, tidak ada. Artinya ini sekian kejanggalan yang kita lihat pada kitab Syajarah Al-Mubarakah. Kalau cuma satu persatu, cuma catatan manuskrip saja, atau cuma indikasi Syiah saja, atau cuma tidak diverifikasi ulama saja, mungkin bisa dijawab. Tapi majmu'u hadhil muskilat, semua hal ini tertumpuk pada Syajarah Al-Mubarakah. Lalu apa klaim pembenarannya? Maka keabsahan penisbatan Syajarah Al-Mubarakah pada Imam Fakhruddin Ar-Razi sangat meragukan. Kitab ini tidak dapat dijadikan dalil subut yang valid dalam ilmu nasab. Penggunaan kitab ini oleh Imaduddin sebagai rujukan utama menjadi tidak berdasar. Qat'iyud dilalahnya jauh sekali, bubar bibi. Kemudian yang kedua, kita akan bahas jumlah ismiyah, menguji relevansinya dalam kasus pembatalan.
jumlah ismiyah kaidahnya ada tidak, relevan atau tidak. Kita cerita dulu tentang Imaduddinnya. Imaduddin mengklaim bahwa tidak disebutkan berarti itu dinafikan. Dari mana? Klaim itu didasarkan pada jumlah ismiyah yang ia salah tafsirkan seperti tadi. Dalam ilmu nasab, sebuah kitab menyebutkan jumlah putra dengan susunan jumlah ismiyah, ini berarti tidak ada putra lain selain yang disebutkan. Yadullu ala anna akibahu munhasirun fihi. Sudah saya baca di awal. Itu latar belakangnya. Mari kita bahas. Pertama, Imaduddin mengklaim bahwa ini kaidah sudah final. Ini kaidah qat'iyyud dilalah. Ini kaidah sudah tidak bisa diotak-atik. Maka kita ajukan pertanyaan, apakah kaidah ini sudah final sehingga dapat diklaim sebagai qat'iyyud dilalah? Kalau saya bisa buktikan ini tidak final, qat'iyyud dilalahnya bubar. Kaidah ini jelas tidak final. Poin pertama, teori jumlah ismiyah adalah teori aglabiyah. Dia bukan teori kuliah, bersifat kebiasaan, tidak mengikat. Kenapa begitu? Karena semua kaidah berada di bawah satu kaidah. Kaidah induk daripada semua kaidah ada likulli qaidatin istithna'un wa syududun. Jadi tidak pernah ada kaidah yang tidak ada mustasayatnya. Saya guru pengajar qawaidul fikih di Sarang. Semua kaidah yang disusun dengan dalil yang baik, yang disusun dengan logika fikih yang baik, masih ada mustasayatnya. Lah kaidah begini cuma jumlah ismiyah. Bisa nggak ada mustasayatnya, ini gimana? Tarik nafas dulu, tarik nafas dulu. Mohon maaf, tarik nafas dulu. Saya bocorkan sedikit. Saya lebih Madura dari Gus Wafi. Kayak Gus Wafi ini Madura swasta, saya Madura asli. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Biar seru saja. Satu. Nomor dua, kata ya dulu. Fa innahu ya dulu ala anna akibahu munhasir. Lafadz ya dulu itu belum tentu ya dulu dilalatan qat'iyah. Lafadz ya dulu itu punya dua ihtimal. Maka saya bertanya lagi, kalau Imaduddin pernah ngarang syarah Waraqat, mungkin dia harus ngarang syarah Lubul Usul juga. Agar dia faham, di dalam Lubul Usul itu ada dilalah mayudulu dilalatan qat'iyatan, ada dilalah mayudulu dilalatan dhanniyatan. Bahwa yadulu itu tidak selamanya qat'iyah. Bahwa yadulu itu ada dilalah dhanniyah. Yang qat'iyah namanya nas, yang dhanniyah namanya zahir. Oh, siap. Jadi dilalah qat'iyah itu dilalah yang absolut. Dilalah yang tafsirnya tidak bisa diubah-ubah. Aqimus shalat, wajib salat, itu boleh diubah-ubah. La taqrabu zina, haram zina, itu sudah dilalah qat'iyah, tidak boleh dirubah-ubah. Nah, kalau dilalah dhanniyah, itu masih multi tafsir. Aulamas tumun nisa, ini kemana nih tafsirnya nih? Apakah mutlaqul mubasyarah? Apakah jima? Apakah mubasyarah bisyahwat? Ini masih kemana-mana nih. Innamal a'malu binniyat, ini masih kemana-mana nih. Itu namanya dilalah dhanniyah. Nah, yadullu ala annahu munhasir, itu belum tentu dilalah qat'iyah. Nah, kemudian, poin yang ketiga, penulisnya sendiri nih. Yang entah siapa penulisnya, saya belum percaya juga bahwa penulisnya Ar-Razi. Maka saya tulis penulis di sana. Penulis Sajarah Al-Barakah tidak menyaratkan ihatoh, karena kitab ini mukhtasar. Lihat bahasa Arabnya, hadza mukhtasarun fi ilmil ansab. Apa yang kita harapkan dari mukhtasar? Kaidah ditulis dalam kitab mukhtasar, mau ihatoh bagaimana? Baca Fathul Qorib. Di Fathul Qorib kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Mustasayatnya banyak sekali. Apa yang mau kita ambil dari mukhtasar? Bayangkan Imaduddin membangun qat'iyah itu dilalah dari kitab yang tidak valid, yang sifatnya mukhtasar pakai kaidah aglabiyah. Kita uji, akurasinya sekarang kita uji. Benarkah jumlah ismiyah selalu hasar? Ternyata kalau diuji sampel secara acak, ini ujian juga dari Gus Rumel. Di Sajarah Al-Barakah, putra Sya'rani bin Ali Al-Uraidi, ditulis anaknya ada 3, jumlah ismiyah itu susunannya. Tapi di kitab sebelumnya, di Tahdhibul Ansab, anaknya ada 4. Kalau memang 3 hasar, berarti dia membuang yang sudah ditetapkan di zaman dulu 4. Oh, hasarnya bahkan menghilangkan anak. Yang dulu juga menyebutkan ada 8. 3 itu menghilangkan 5. Jadi di Al-Majdi menyebut anaknya ada 8. Di Tahdhibul Ansab menyebut anaknya ada 4. Kemudian di Ubaidillah bin Ahmad, anaknya yang barusan itu, di Sajarah Al-Barakah disebutkan Ubaidillah hanya punya 1 anak. Di Al-Majdi kitab yang lebih tua disebutkan 2 anak. Jadi di kitab yang lebih tua 2, di bawahnya 1. Dia mengurangi 1. Nah, awalnya Imaduddin bilang, jangan-jangan begitu nyampe Sajarah Al-Barakah memang keturunannya tidak ada, jadi tinggal 1. Loh, masalahnya di Al-Fahri 2 lagi. Kitab setelahnya 612, 2 lagi. Jadi awalnya 2, dia nulis 1, di Al-Fahri jadi 2 lagi. Jumlah ismiyah semua. Ini gimana? Hasarnya di mana? Kemudian, sampel nomor 3. Di Sajarah Al-Mubarakah ditulis anaknya Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi, anaknya ada 7 katanya. Di tahun 606 beliau bilang anaknya ada 7. Tahdhibul Ansab yang wafat tahun 435, anaknya ada 6. Tapi di Al-Majdi tahun 490 Hijriah, anaknya 9. Jadi 7 sudah buang 2. Hasilnya tidak valid. Turun ke era setelahnya, kalau kita bandingkan masih orang yang sama, ini sampel keempat. Sajarah Al-Barakah, anak yang direportase bilang
7 Muhammad Al-Abar masih sama. Di Al-Fahri tinggal 5. Berarti Al-Fahri mengurangi Syajarah Al-Mubarakah, Syajarah Al-Mubarakah mengurangi kitab yang lain. Ini artinya kalau teori jumlah ismiyah itu dipakai, antara kitab nasab yang satu dengan kitab nasab yang lain akan saling membunuh itu. Karena semuanya kurang-kurang data semua. Maka kesimpulan pentingnya adalah setiap 100 nama yang direportase dalam Syajarah Al-Mubarakah ditemukan setidaknya 15 sampai 25 masalah akurasi saat dikonfrontasi dengan referensi yang lebih tua. Kalau pakai Z-score, kesalahan lebih dari 10% menunjukkan bahwa klaim finalitas jumlah ismiyah tidak bisa diterima. Jika teori jumlah ismiyah dalam Syajarah Al-Mubarakah tidak final sebagai nafi, lalu dari mana kesimpulan Imaduddin Qot'i Dilalah itu muncul? Referensinya tidak masuk, semuanya tidak masuk. Kemudian, itu tadi, bahwa kaidah itu tidak final. Tapi nanti bisa jadi telah, meskipun kaidahnya tidak final, jangan-jangan masih relevan untuk Ubaidillah. Tidak. Kaidah itu tidak final dan tidak relevan untuk Ubaidillah. Kenapa? Karena fakta para ulama. Saya sengaja nulis ini. Yang diambil adalah Al-Muqibun. Kalau dilihat ibarat yang di bawah, kitab yang sama persis dari kaidahnya yang ditulis oleh Imaduddin. Jadi di juz pertama halaman awal, kaidahnya dikutip sama Imaduddin. Cuma karena dia tidak hatam atau bagaimana, saya tidak paham. Di juz 2, orang yang menulis kaidah itu menetapkan nasab Sadah Ba'alawi. Aqobus Sadah Al-Ba'alawi amma Abu Alawi Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir An-Nafat ibn Isa An-Naqib fawulida bil Basrah. Yang menulis kaidahnya, ini yang nulis, yang diambil kaidahnya oleh Imaduddin, menetapkan Sadah Ba'alawi. Ini kan menjadi sebuah kekonyolan ketika seorang pembaca lebih tahu dari yang nulis kaidah. Yang nulis kaidah tidak menerapkan kaidah itu pada Ubaidillah bin Ahmad. Ini orang yang sama yang mentahqiq Syajarah Al-Mubarakah. Dia juga tetap menetapkan Sadah Ba'alawi, tapi Imaduddinnya masih berdiri sendiri saja deh. Makanya betul sekali kalau disebut kesesatan logika. Kemudian Mahdi Rajai juga yang bilang, Ubaidillah jauh dari tempat kodifikasi nasab. Fi khususi, kata Mahdi Rajai, yang kaidahnya dikutip oleh Imaduddin, fi khususi halati Abdillah au Ubaidillah kana minal wadih. Jelas sekali kata Syekh Mahdi Rajai, anna hijratahu ila mantiqatin kharija aradi kuttabil ansab, bahwa perpindahan atau hijrahnya Ubaidillah ke daerah yang ada di luar area para penulis nasab al-awail alladzina kanu umuman fil Iraq wal Iran, yang mayoritas ada di Irak dan Iran. Hijrah itu tadi tasabbab, yang menjadi sebab fi adami wusuli ismihi ila kuttabil ansab. Itulah yang membuat nama beliau tidak tercantum. Karena dulu nama penulis ada di Irak dan Iran, beliau ada di Yaman, tidak seperti sekarang buat status WA sekarang. Teman-teman lihat semua, keluarga saya di Madura lihat saya sekarang. Itu sekarang, tapi di masa lalu jarak baina Yaman wa Irak itu jauh sekali. Maka ketika kaidah jumlah ismiyah ini masih dipakai, padahal penulis kaidahnya sendiri menetapkan Bani Alawi dan menjelaskan korinah kenapa kaidah itu tidak layak diterapkan kepada Ubaidillah, menjadi sangat dipertanyakan. Akhirnya, biar kaidah muqabil bil kaidah, kita beri kaidah pembanding. Kaidah yang lebih relevan untuk Bani Alawi terkait kitab yang tidak menyebutkan itu ada 3. 1, as-sukut ala nasab wa adamu dzikri. Tidak menyebutkan nasab atau tidak menyebutkan mbah-mbah nasab, la yu'tabar fi ilmil nasab li'anna sakit yahtamilu fi amrihi al-jahalah awil akhadha an jahil. Karena yang tidak menyebut mungkin saja tidak tahu, atau dia mengutip dari orang yang tidak tahu, awil ittisar, atau mungkin saja dia hanya meringkas. Ini kaidah pembandingnya, dan ini lebih relevan kepada Bani Alawi jika dikaitkan dengan Syajarah Al-Mubarakah. Kaidah yang kedua, dzikrul adat la yanfi az-zaid. Penyebutan angka itu tidak menafikan selebihnya, dan itu diterima dalam banyak fan. Dalam ilmu hadis umpama, Nabi menyebutkan dalam satu riwayat fadilahnya jamaah 25, yang riwayat yang lain 27. Apakah karena ada 25 lalu 27 ditolak? Ya tidak. Itsbat 25 itu tidak menafikan tambahan untuk 27. Jadi sama-sama saja. Dzikrul adat layan fi az-zaid. Ada sebutan angka 3 dengan jumlah ismiyah, itu tidak menolak angka yang selanjutnya. Kemudian kaidah yang ketiga, adamul wijdan la yadullu ala adamil wujud. Tidak menemukan bukti bukan berarti suatu itu tidak ada. Ketika Syajarah Al-Mubarakah tidak menemukan buktinya, bukan kemudian Ubaidillah itu tidak ada. Sebelum saya masuk dalil madlul, saya simpulkan dulu. Jadi klaim Imaduddin adalah ini qot'iyud dilalah. Jadi akhirnya semua tertolak karena ini qot'iyud dilalah. Bahwa Syajarah Al-Mubarakah adalah qot'iyud dilalah sehingga khotun nasabah ditolak, syuhra wal istifadhah ditolak. Semuanya serba ditolak. Nah, qot'iyud dilalahnya rancu dan gagal dari segala arah. 1, kitabnya maskuk seperti yang saya jelaskan tadi. 2, kaidahnya tidak relevan. Anggota Bahsul Masail PBNU akan menjawab anggota Bahsul Masail di Jateng atau di Rembang itu ya, Mas Maimun Nafis, atau tingkat pesantrennya. Ini sama-sama anak NU.
Mas Maimun Nafis mengatakan bahwa nasab Ba'alawi sudah diisbat 180 kitab. Ini sama dengan Mas Hanif Alatas tadi ya, 150 kitab atau 180 kitab. Ya saya katakan lagi, Mas Maimun Nafis 1000 atau 2000, 1 juta kitab yang mensahihkan nasab Ba'alawi itu akan mentok ke abad 9 kepada kitab Al-Burqatun Al-Musiqah dan kitab Al-Jawharus Syafah. Karena memang itu muaranya di situ. Dimulainya dari situ. Bendungannya di situ kemudian dialirkan kemana-mana. Bisa tidak sebelum dari bendungan Al-Jawharus Syafaf dan Al-Burqah itu, kitab itu atau pengisbatan itu melaju sampai ke Ahmad bin Isa. Tidak ada Mas Maimun Nafis. Nasab Ba'alawi dipabrikasi, dibangun pada abad ke-9. Itu ya. Wah, ulama-ulama itu ulama yang siqoh, adalah dan sebagainya. Kita tidak meragukan kesikohan para ulama. Kita tidak meragukan keadalahan para ulama. Tetapi kita harus sadar bahwa ulama itu tidak maksum. Ulama itu tidaklah dijaga oleh Allah seperti Nabi Muhammad dijaga, para anbiya dijaga dari kesalahan. Kalau kita mengatakan ulama pasti benar, maka akan banyak orang-orang yang harus kita benarkan. Ketika salah satu berbeda dengan yang lainnya, kita akan bingung. Semuanya maksum kok. Ini tidak begitu. Agama ini agama dalil. Siapa yang punya dalil, maka dialah yang harus diikuti. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Itu Mas Maimun. Jangan kau ikuti apa yang tidak punya dalil. Ibnu Hajar dan lain sebagainya. Itu tidaklah berniat berdusta, tidak. Dia mendapatkan dari kitab Al-Juz'ul Latif. Dia tidak bertemu dengan Al-Idrus. Dia membaca kitabnya Al-Juz'ul Latif. Dia husnudzon. Dia tulis saja itu kitab Al-Juz'ul Latif yang menerangkan silsilah dirinya sampai Rasulullah. Kemudian Ibnu Hajar mengutip. Dia mengutip aja. Oh, Ibnu Hajar pun ulama besar. Masa dia ini tidak teliti? Ya, ulama itu kalau dalam masalah fikih, kan Ibnu Hajar ulama fikih. Kalau Ibnu Hajar bicara masalah fikih, mungkin dia akan betul-betul tasabut wa tahaqquk. Tetapi ketika hanya bicara tentang silsilah sanad yang hanya untuk tabarrukan, ya nggak perlu beliau itu mentasabut dan mentahakkuk. Akan banyak waktu terbuang untuk seorang Ibnu Hajar yang ahli fikih kalau untuk mengisbat nasab Ba'alawi atau meneliti nasab Ba'alawi satu persatu. Contohnya saya ini 2 tahun ini nguprak nasab Ba'alawi, banyak tulisan saya, kitab-kitab saya belum selesai. Dalam bahasa Indonesia, saya punya kitab buku Induk Fikih Islam Nusantara. Baru jilid 1 dicetak. Lihat itu di perpustakaan Universitas Islam di Indonesia. Di UIN itu ada itu. Buku Induk Fikih Islam Nusantara. Baru 1 jilid. Jilid keduanya sampai sekarang belum selesai. Kenapa? Mikirin nasabnya Ba'alawi ini nih. Kemudian kitab Al-Muqtafi. Fi Syarhi Nihayatiz Zain. Karya Syekh Nawawi At-Tanar Al-Bantani. Itu saya baru sarahin 1 juz ya. 1 juz dari puluhan juz yang saya rencanakan. Itu bisa dilihat di dalam internet, di arsip.com, di Maktabah Nur dan lain sebagainya. Al-Muqtafi fi Syarhi Nihayatiz Zain. Itu karena ada nasab Ba'alawi ini saya belum bisa untuk meneruskan. Jadi membutuhkan waktu yang banyak dan waktu itu tidak dianggap urgen oleh Ibnu Hajar untuk meneliti nasab-nasab itu. Kenapa? Karena yang ditemui orang-orang saleh. Yang beliau tahu ini nasab tidak mencurigakan. Hari ini yang kita temui kan model-model begitu, Bu. Yang mencurigakan itu kan. Akhirnya kita meneliti dan setelah diteliti haplogrupnya G. Setelah diteliti nasabnya nggak nyambung, ya kan? 550 tahun. Di kitab sejarah tidak ada nama-namanya. Apalagi nanti kan. Kemudian Mas Maimun Nafis. Sajarah Mubarakah ini penisbatan pada Imam Fakhrul Razinya diragukan. Ya boleh saja orang meragukan kan. Itu namanya hak pribadi masing-masing sesuai kepentingannya masing-masing. Yang jelas bukti materialnya itu loh Mas Maimun Nafis. Ini ada kitab namanya manuskrip As-Sajarah Al-Mubarakah. Ditemukan oleh Al-Mar'asi dari Iran. Kemudian ditasabut oleh Syekh Mahdi Rojai. Diteliti oleh Syekh Mahdi Rojai, ada mereknya, ini karangan Al-Fakhrul Razi 600 Hijriah, 614 Hijriah. Kemudian nama kitabnya As-Sajarah Al-Mubarakah. Di penyalinnya ada namanya Wahid bin Samsuddin. Tahun penyalinnya ada 820 Hijriah. Tempatnya di mana? Di Turki, di perpustakaan Sultan Ahmad As-Salis. Semuanya lengkap alamatnya. Lalu dicetaklah, kemudian kitab itu menjadi referensi para ahli nasab hari ini. Tiba-tiba ketika diteliti dalam kitab Sajarah Mubarakah itu
menyebutkan Ahmad bin Isa anaknya 3, diragukan nih sama Mas Rumel Abbas, Mas Maimun Nafis. Wah, ini penisbatannya nggak jelas. Ini nggak jelas dari mana? Jelas itu penisbatannya. Cara kita meneliti, seorang peneliti manuskrip itu meneliti itu satu, meneliti pertama itu dari bukti material manuskrip itu sendiri. Benarkah dia ini karangan daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi? Oh jelas, namanya itu jelas Imam Fakhruddin Ar-Razi. Mas Romel ini ngotak-ngatik dalam buku Menakar itu, ini Ar-Razi banyak, iya Ar-Razi banyak, tapi kan udah ada namanya itu, Umar Ar-Razi. Jelas itu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Oh ini katanya, itu apa namanya ya, falasi. Apa, bukan falasi, kesengajaan berfalasi itu namanya. Atau pura-pura bego namanya itu, Mas Rifki. Lah ini udah jelas kitabnya, ada, manuskripnya ada. Ketika mencetak tidak ada apa namanya itu kepentingan pribadi dari Syekh Mahdi Rojai. Dia juga tidak menyangka itu di dalamnya itu membatalkan Balawi itu. Kan dia kan temannya Balawi. Kemudian Syekh Wahid Samsuddinnya, beliau ini tidak ada permusuhan dengan Balawi. Kalau dia ini apa namanya ini menulis naskah dari Imam Fakhruddin Ar-Razi itu sudah diketahui dia ini musuh Balawi, kemudian tidak memasukkan nama Abdullah, baru patut dicurigai. Ini tidak ada. Wahid bin Samsuddin, Imam Fakhruddin Ar-Razi tidak ada berita dia bermusuhan dengan Ba'lawi. Kitab itu, sebuah manuskrip perlu dicurigai kalau ada interest pribadi. Misal, ada kitab tentang nasab Ba'lawi, manuskrip karya Murtadha Az-Zabidi, tapi ditemukannya oleh keluarga Ba'lawi. Ini perlu dicurigai nih. Betul tidak itu kitab Murtadha Az-Zabidi? Ulama abad ke-13 awal. Setelah diteliti ternyata bukan. Kitabnya itu ditulis oleh Hasan Muhammad Qasim dari Mesir, yang dia itu berkawan dengan bin Yahya yang ada di Mesir. Sangat besar kemungkinan bahwa dia menulis itu adalah atas desakan permintaan daripada bin Yahya yang ada di Mesir. Kenapa? Karena yang mengirimkan kepada apa Ba'lawi yang ada di Indonesia untuk dicetak itu adalah bin Yahya itu. Bisa jadi itu Hasan Muhammad Qasim yang menulis, bisa jadi yang menulis ini bin Yahya itu sendiri. Yang jelas Hasan Muhammad Qasim telah diteliti oleh para ulama sebagai pemalsu manuskrip. Manuskrip Az-Zainabat yang ada di Mesir, yang dikatakan itu sebagai karangan Al-Ubaidili, ternyata karangan dia sendiri untuk mempertahankan Masjid Az-Zainab yang ada di Mesir. Ini sudah jelas. Kalau seperti itu, manuskrip-manuskrip yang ada interest pribadi dengan penemunya, dengan penulisnya, patut dicurigai. Tapi kalau As-Sajarah Mubarakah, ini tidak ada interest pribadi. Baik satu, dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, tidak ada permusuhan dengan Ba'lawi. Dengan penyalinnya, Muhammad Qasim, tidak ada permusuhan dengan Ba'lawi. Kemudian dengan penemunya, Syekh Al-Marasi, bahkan dia ini muridnya Ba'lawi, gurunya ini Ba'lawi. Mahdi Rojai, dia seorang Syiah, yang teman-temannya Syiah Indonesia dari Ba'lawi. Ini Ba'lawi yang Syiah itu dari Indonesia, temannya Mahdi Rojai. Nggak mungkin dia punya interest untuk apa namanya itu, membatalkan nasab Ba'lawi dengan penemuannya. Jadi ini sangat psiko sekali, Mas Maimun Nafis, Sajarah Mubarakah, untuk dijadikan pegangan Mas Maimun Nafis untuk merenung. Coba lupakan dulu masalah-masalah hubungan pribadi dengan Ba'lawi. Lupakan dulu hubungan kekerabatan, keguruan itu. Kita coba secara ilmiah. Insya Allah Mas Maimun Nafis akan menemukan kebenaran yang hakiki. Ma'rifatu haqiqati syai'i bil yaqin. Allah yang akan memberikan itu insya Allah. Kemudian kitabnya itu namanya Bahrul Ansab setelah diteliti di dalam manuskrip atau di dalam perpustakaan di di Turki. Mas Maimun Nafis, kitab-kitab nasab itu disebut secara global itu Bahrul Ansab. Jadi orang ngomong kitab nasab itu Bahrul Ansab. Nanti judulnya apa beda lagi. Jadi setiap kitab nasab zaman dulu itu ada istilah disebutnya semuanya Bahrul Ansab. Adapun judul-judulnya itu beda sesuai dengan apa yang ada di manuskrip. Tetapi di dalam indeksnya, dalam indeks yang ada di perpus, itu bisa aja Imam Fakhruddin Ar-Razi Bahrul Ansab. Maksudnya itu kitab nasab. Karena kitab nasab itu disebut dengan istilah Bahrul Ansab itu, ya. Kemudian ada lagi Mas Maimun Nafis, ada ideologi Syiah di dalam kitab As-Sajarah Mubarakah. Tidak mungkin dengan gaya Maduranya Mas Maimun Nafis. Katanya saya ini Madura asli. Gus Wapi itu Madura yang tidak. Mas Riki ini Madura asli nih. Kalau saya Madura keturunan saja, ya. Saya juga ada Maduranya itu, Mas Maimun Nafis. Termasuk Mbah Mun itu, Mbah Mun ada silsilah ke Maduranya. Itu saya mengetahui silsilah itu. Nah, dan Mas Maimun Nafis perlu ketahui bahwa ketika tahun 2019
ada orang berani menghina Mbah Mun, saya dan santri saya demo untuk mengecam orang yang berani untuk menghina Mbah Mun. Itu perlu dicatat. Kemudian tadi ya masih masalah ada ideologi Syiah ya. Ideologi Syiah ya. Ya. Apa ciri-cirinya? Kata Mas Maimun Nafis, ciri-ciri ada ideologi Syiah adalah ada merek Sohibuz Zaman untuk Imam Mahdi. Yang menyebut Sohibuz Zaman untuk Imam Mahdi itu orang Syiah. Nah, ini saya katakan Mas Maimun Nafis, yang Anda permasalahkan itu justru menguatkan kitab As-Sajarah Al-Mubarakah sebagai karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kenapa saya katakan demikian? Karena lihat di dalam kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lain, namanya kitab Maratibul Aliyah, Al-Maratibul Aliyah. Di dalam kitab Al-Maratibul Aliyah dikatakan bahwa Imam Mahdi itu Sohibuz Zaman. Lihat para pemirsa, juz 8 halaman 106. Narasi yang sama, ibarah yang sama, qadiyah yang sama dari Imam Fakhruddin Ar-Razi dengan apa yang ada antara apa yang ada di dalam kitab As-Sajarah Al-Mubarakah dengan kitab Al-Maratibul Aliyah itu sama, disebut dengan Sohibuz Zaman. Kitabnya namanya bukan Al-Maratib, Al-Matalib Al-Aliyah. Al-Matalib Al-Aliyah juz 8 halaman 106. Imam Fakhruddin Ar-Razi selalu menyebut nama Imam Mahdi dengan Sohibuz Zaman. Dan coba telitilah para pakar-pakar sejarah Islam, ini memang mengkaitkan imam kita ini, Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang dikenal dengan ahli sunnah wal jamaah, tokoh ahli sunnah, tetapi dalam beberapa hal beliau ini memang terindikasi juga bukan dia menganut Syiah, tetapi setuju dengan pendapat Syiah. Di antaranya adalah tentang Imam Mahdi. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam masalah Imam Mahdi ini setuju dengan Syiah. Coba lihat kitab Al-Maratibul Aliyah. Di dalam ahli sunnah kan begini, bahwa yang namanya Imam Mahdi itu nanti akan lahir di akhir zaman. Dia namanya Muhammad, bapaknya Abdullah. Tetapi di dalam tradisi Syiah, Imam Mahdi ini sudah lahir. Nanti dia akan muncul di hari kiamat. Dan inilah yang diyakini oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kita bisa konfirmasi dalam kitab-kitab beliau, terutama kitab Al-Maratibul Aliyah, ingat juz 8 halaman 106. Jadi konsistensi penyebutan Imam Fakhruddin Ar-Razi tentang Imam Mahdi mengindikasikan kuat bahwa Sajarah Mubarakah Mas Maimun adalah betul-betul karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi apa yang dikatakan oleh Mas Maimun itu bahwa karena ini Sajarah Mubarakah ini diragukan, maka seluruh provinsi Imaduddin itu batal. Nah, itu levelnya Bahsul Masail tingkat kabupaten itu.